La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalik ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi kathirin, tidak ada kebaikan fi kathirin dalam banyak min najwahum dari pembicaraan rahasia mereka. Illa kecuali pembicaraan man amara bi shadaqatin, orang yang menyuruh untuk bersedekah, au ma'rufin atau perbuatan baik, au islahin bainan nas atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Wa man yaf'al dzalik, dan siapa yang mengerjakan itu ibtigha amardhatillah, karena mencari keridhaan Allah, fasaufa nu'tihi, maka kelak kami akan beri dia ajran azima, pahala yang sangat besar. Jadi sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Bani Ubairik terhadap gudang pamanku, itu kata Qatadah bin Nu'man, Rifa'ah bin Zaid, aku pun melapor, ya. Jadi sehubungan dengan pencurian dilakukan Bani Ubairik terhadap gudang pamanku, itu kata Qatadah bin Nu'man. Rifa'ah bin Zaid, ya, aku pun melapor kepada Rasulullah, beliau bersabda, aku akan mengadakan penelitian terlebih dulu atas ucapan beliau. Itu akhirnya turun ayat-ayat tadi sebelumnya ini tadi. Wa man yushaqiqir rasul, ya, siapa yang menentang Rasul Muhammad min ba'di ma tabayyana lahu, sesudah jelas baginya al-huda, petunjuk kebenaran, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, wa yattabi', dan dia mengikuti bukan jalan sabilil mu'min, bukan jalan orang mukmin, nuwallihi, maka kami akan memalingkannya di dunia mata walla, pada apa yang dia telah kesesatan ataupun kebatilan, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia di neraka jahannam. Wa saat masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Qatadah bin Nu'man juga berkata, jadi kedua ayat ini diturunkan sebagai teguran Allah kepada orang yang menggabungkan diri dengan musuh kaum muslimin setelah datang ajaran yang benar secara nyata dan jelas, yaitu ajaran Allah dan Rasulnya. Itu hadis diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala itu memberikan petunjuk kepada Rasul dan orang beriman bahwasanya tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisikan-bisikan manusia kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Allah berjanji kepada orang beriman apabila mereka menyuruh memberikan sedekah atau perbuatan yang ma'ruf, mengadakan perdamaian di antara manusia hanya karena mencari ridha Allah, maka Allah kelak akan memberikan kepadanya pahala yang besar di akhirat. Ya, dalam hadis Ahmad, ya, Rasulullah bersabda, bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia untuk menunjukkan kebaikan atau berkata baik. Rasulullah juga bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih utama dari puasa, sholat, dan sedekah? Mereka menjawab, tentu ya Rasul. Lalu beliau berkata, yaitu mendamaikan di antara manusia. Ya, kemudian beliau pun bersabda lagi, sedangkan yang merusaknya itu adalah pencukur, pencukur itu maksudnya menghabisi agama. Ya, hadis riwayat Ahmad. Sesuatu yang lebih utama daripada puasa, sholat, sedekah. Apa itu? Mendamaikan di antara manusia. Jadi mendamaikan itu kelihatannya perbuatan yang biasa-biasa aja,
kelihatannya itu tidak mengandung ibadah yang tinggi, tapi ternyata sesuai dengan hadis riwayat Ahmad ini dari Abu Darda, ternyata Rasulullah mengatakan dengan sabdanya bahwa ya, sesuatu yang lebih utama dari puasa dan sholat dan sedekah itu ternyata mendamaikan di antara manusia. Kemudian Allah Ta'ala juga mengancam kepada siapa saja yang menantang Rasul, yang sudah jelas kebenaran apa yang dibawa Rasul dan tidak mengikuti jalan orang mukmin, maka Allah Ta'ala tidak akan memberinya petunjuk dan dibiarkan oleh Allah dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Lalu Allah Ta'ala memasukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Wasa'at masiro. Ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nuslihi jahannam, kami masukkan dia di akhirat neraka jahanam. Wasa'at masiro. Seburuk-buruk tempat kembali. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Innallaha, sungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni ayyushraka bihi, orang yang menyekutukannya. Allah tidak akan mau, Allah tidak mengampuni ya, orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan dia Allah mengampuni dosa yang selain itu. Ya, jadi semua dosa diampuni Allah kecuali syirik. Liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki, wa may yusyrik billah, dan siapa yang dia menyekutukan Allah, faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat dhalalan ba'ida, dalam kesesatan yang jauh. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik itu apa? Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dia Allah mengampuni dosa semuanya selain itu. Barang siapa dikehendaki, ya, sesuai dengan yang dia kehendaki. Barang siapa mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh dia telah tersesat jauh. In yad'una min dunihi, in yad'una, ya, tidak mereka sembah. Tidaklah yang mereka sembah itu min dunihi, dari selainnya, selain Allah, illa inasan, kecuali berhala-berhala. Berhala benda yang lemah, inatan. Wa in yad'una, dan tidaklah yang mereka sembah itu illa, kecuali syaitanan maridan, setan yang durhaka. Jadi yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala. Ya. Jadi asal makna inasan itu apa? Perempuan-perempuan. Inasan. Jadi patung-patung berhala yang disembah Arab jahiliyah itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan. Ya, sebagai Al-Lata, Al-Uzza, Manah, ya. Dapat juga berarti di sini orang yang mati atau benda-benda yang tidak berjenis, ya, benda-benda yang lemah. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala. Yang mereka itu tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ya. Wa iyad'una illa syaitanan marida. La'anahullah, Allah telah mengutuknya. Wa qala, dan setan itu berkata, la'attakhidhanna, sungguh aku akan mengambil menjadikan min ibadika, dari hamba-hambamu, nasiban mafruḍan, bagian yang ditentukan untuk taat kepadaku. Ya. Yang dilaknat Allah. Jadi setan yang durhaka yang dilaknat Allah. Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Jadi pada setiap manusia itu ada potensi untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Setan akan menggunakan potensi untuk berbuat jahat di dalam mencelakakan manusia. Ya. Nasiban mafruḍa. Wala'udillannahum, dan sungguh aku akan sesatkan mereka dari petunjuk.
wala umanniyannahum dan sungguh aku akan buat mereka itu berangan-angan kosong. Tamanna, amani ya. Tamanna, ya tamanna, amaniya, amaniyun. Itu artinya apa? Berangan-angan kosong. Wala amurannahum dan sungguh aku sungguh suruh mereka. Amurannahum. Ya. Sungguh mereka memotong telinga binatang. Wala amurannahum. Sungguh aku suruh mereka. Fala yubattikunna dan sungguh pasti mereka akan memotong azanal an'am, telinga-telinga binatang ternak. Wala amurannahum dan sungguh aku akan suruh mereka. Ya. Fala yughayyirunna pasti mereka akan mengubah khalqallah, ciptaan Allah. Wa may yattakhidhish syaitana waliya dan siapa yang yattakhidhish syaitan dia menjadikan setan waliya sebagai pelindung min dunillah dari selain Allah faqad khasira maka sungguh dia telah menderita khusranan mubina dengan kerugian yang rugi yang serugi-ruginya. Ya. Dan pasti akan kusesatkan mereka, itu setan bilang, akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Ya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Ya, jadi menurut kepercayaan Arab jahiliyah, hewan-hewan yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala harus dipotong telinganya. Ya, binatang yang mau dipersembahkan, dipotong telinganya dulu. Ya, yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak boleh dipergunakan lagi, serta harus dilepas lagi. Ya. Lalu mereka benar-benar mengubahnya, mengubah ciptaan Allah. Jadi mengubah ciptaan Allah dapat berarti apa? Mengubah ciptaan Allah seperti apa? Mengebiri binatang. Ada yang mengartikan dengan mengubah agama Allah. Ya. Faqad khasira khusranan mubina. Maka sungguh dia telah menderita kerugian yang nyata. Ya'ituhum wa yumannihim. Ya'ituhum setan menjanjikan mereka wa yumannihim dan dia memberikan angan-angan kosong kepada mereka. Wa ma ya'ituhum syaitan dan padahal setan itu menjanjikan kepada mereka, setan itu tidak menjanjikan kepada mereka illa gurura kecuali tipuan, gurur. Jadi setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan apa? Tipuan belaka. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat kembalinya dan neraka jahanam. Wala yajiduna dan mereka tidak mendapatkan anha mahisa. Ya. Dia tidak mendapatkan darinya mahisa, tempat pengungsian atau tempat lari. Walladzina amanu wa amilus sholihat dan orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan mengerjakan sholihat, kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Sanudkhiluhum maka kelak kami akan masukkan mereka jannatin ke dalam surga tajri min tahtil anhar yang mengalir di bawahnya sekelilingnya itu al-anhar, sungai-sungai khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya abada selamanya. Wa'adallahi haqqa janji Allah itu adalah benar dan pasti. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaq dan siapa yang lebih jujur minallah daripada Allah qila dalam ucapannya. Asdaqu minallahi qila. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar dan siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah itu. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada orang beriman bahwa sesungguhnya Allah
tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, yaitu syirik, tidak diampuni. Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang dimaksud syirik itu apa? Meyakini bahwa masih ada yang dapat memberi manfaat dan madarat selain Allah, sehingga mereka mentaati apa yang diinginkan oleh sesuatu yang diyakininya tersebut. Ya, satu contoh, mereka mempercayai benda-benda yang dianggapnya mempunyai kekuatan, ya, yang dapat memberikan manfaat kepada mereka, juga memberikan madarat apabila syarat-syaratnya tidak mereka penuhin, ya. Sehingga dalam hal ini, di samping ia meyakini Allah dapat memberikan manfaat, dapat memberikan manfaat dan madarat, ia juga meyakini sesuatu yang lain selain Allah yang dapat memberikan manfaat dan madarat. Itu yang disebut dengan apa? Mempersekutukan Allah. Ya, yang bisa memberi manfaat sama madarat dan madarat apa? Hanya Allah. Tapi di luar itu ternyata dia meyakini juga ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Itu namanya mempersekutukan, musyrik. Ya, dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Ya, jadi tidak ada satupun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya, kecuali hanya Allah Ta'ala itu sendiri. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah, apakah dosa terbesar di sisi Allah? Jawab Nabi apa? Jika engkau mengadakan sekutu bagi Allah padahal Dia yang telah menjadikan engkau. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Ya Rasul, Nabi menjawab, jika engkau membunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Ya Rasul, Nabi menjawab, berzina dengan istri tetanggamu. Hadis Bukhari, Muslim. Yang mereka sembah selain Allah Ta'ala itu tidak lain hanyalah berhala. Ya. Jadi pada hakikatnya bukan berhala itu yang mereka sembah, melainkan mereka itu menyembah setan yang durhaka kepada Allah. Ya, karena berhala tersebut hanyalah benda yang tidak dapat memberikan manfaat ataupun madarat. Akan tetapi setan-setan itu yang telah membuat manusia itu menjadi sesat. Jadi setan itu membantu niat jahat, ya, manusia, seolah-olah apa yang dikatakan setan itu adalah benar. Sehingga manusia menyembah setan, ya, tersebut menjadi apa? Bertambah yakin bahwasanya apa yang dapat memberikan manfaat dan madarat itu selain Allah. Padahal setan-setan itu telah dilaknat oleh Allah, dan setan-setan itu mengatakan kepada Allah Ta'ala bahwasanya aku setan benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau sebagian yang telah ditentukan untukku. Maksudnya apa? Jadi setiap manusia itu diilhamkan oleh Allah jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, jalan kefasikan, akan dibisikkan oleh setan untuk durhaka kepada Allah. Jadi orang tersebut mengikutinya, padahal Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Akan tetapi, hambanya tersebut tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Mereka justru selalu mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka dapat dengan mudah digelincirkan oleh setan. Ya, jadi manusia ini yang menjadi bagian dari setan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi setan mengambil bagian yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada energi baik, ada energi buruk, ada energi potensi untuk buruk. Nah, di wilayah ruang potensi itulah dia masuk, menggerakkan. Mereka dibisik-bisikkan oleh setan untuk menuju kepada kesesatan. Dan dibangkitkannya angan-angan kosong, ya. Dan setan-setan itu menyuruh mereka membuat kerusakan di muka bumi, menyuruh mereka merubah ciptaan-ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Sebagai contoh, apa? Setan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka memotongnya. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus. Lalu setan datang dan memalingkan mereka dari agama mereka,
serta mengharapkan apa yang aku halalkan bagi mereka. Hadis Sahih Muslim. Jadi kemudian Allah memperingatkan pada manusia ya, bahwasanya barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, maka sesungguhnya ia telah menderita kerugian yang sangat nyata baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, karena perlindungan di dunia dari setan-setan itu tidaklah mempunyai kekuatan sedikit pun, sedangkan di akhirat kelak mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dan setan-setan itu tidak bertanggung jawab atas kesesatan manusia dan mereka tidak akan bisa terlepas dari azab Allah. Ya, jadi setan-setan itu memberikan janji-janji kepada manusia dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jadi janji-janji dan angan kosong itu dibisikkan oleh setan, ya, itu menjanjikan untuk kepuasan hawa nafsu. Padahal setan itu tidak menjanjikan pada mereka, melainkan hanya tipu daya. Karena segala sesuatu hanyalah bagi Allah Ta'ala ketetapannya. Dan Allah Ta'ala berbuat apa yang dikehendakinya karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, serta Allah Ta'ala mengancam kepada mereka bahwasanya tempat mereka itu neraka jahanam. Apabila mereka telah memasukinya, mereka akan dijaga oleh para malaikat. Mereka tidak boleh memperoleh tempat untuk lari. Ya, lalu Allah Ta'ala menjanjikan pada orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, ya, menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, bahwa kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selamanya. Ya, inilah satu janji yang benar dari Allah. Apabila berjanji pasti dia tepati, apabila memberi pasti melebihi harapan yang meminta. Nah, itu Allah. Dalam Bukhari, ya, Rasulullah juga bersabda, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Ya, hadis Bukhari. Ya. Wala yajid lahu min dunillah, dan dia tidak akan mendapatkan lahu baginya min dunillah selain Allah waliyan wala nasiran, pelindung ataupun penolong. Laisa bi amaniyikum wala kitab. Nah, itu ayat selanjutnya ya. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Ya. Ayat selanjutnya. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Laisa bi amaniyikum, pahala itu bukan didapat bi amaniyikum dengan angan-angan kosong kalian, wala amani ahlil kitab, dan juga tidak pula dengan angan-angan ahlil kitab. Ahli kitab ya, tetapi dapat dengan amal soleh. Man ya'mal su'an, siapa yang dia mengerjakan kejahatan, yujza bihi, akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Wala yajid lahu, dan dia tidak akan mendapatkan lahu baginya min dunillah, dari selain Allah, waliyan wala nasira, pelindung dan juga penolong. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan angan-angan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Quraisy. Orang-orang Yahudi itu dan Nasrani berkata, selain kami tidak ada yang akan masuk surga. Sedangkan orang Quraisy berkata, kami tidak akan dibangkitkan kembali setelah mati. Ya, angan-angan. Ya. Pahala dari Allah itu bukan angan-anganmu. Ya. Jadi angan-anganmu di sini itu ada yang mengatakan dengan kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan kaum musyrikin. Ya, jadi maksudnya pahala di akhirat itu bukan menuruti karena angan-angan, cita-cita mereka, tapi sesuai dengan ketentuan
agama. Ya. Wa may ya'mal minas salihat, dan siapa yang dia mengerjakan minas salihat dari kebajikan-kebajikan min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin. Wa huwa mu'minun, dia adalah seorang mukmin. Fa ulaika yadkhuluna jannata, maka mereka akan masuk surga wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ya, jadi Masruk juga mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, setelah diturunkan ayat sebelumnya tadi, kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin, kami dan kalian adalah mempunyai kedudukan yang sama di sisi Tuhan. Ya, jadi barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, mukmin, maka bagi mereka akan masuk dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Wala yuzlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan, dan siapa yang lebih baik dalam hal agama, mimman aslama, daripada orang-orang yang menyerahkan, mengikhlaskan wajhahu, dirinya, itu amal ibadahnya lillah, hanya untuk Allah. Wa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti millah, yaitu agama Ibrahim, hanifah yang lurus. Wattakhadallah, dan Allah memilih Ibrahim khalila, Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi Allah telah memilih Ibrahim sebagai kesayangannya. Walillahi, dan milik Allah ma fis samawati, apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi, wa kana Allah bikulli syai'in muhita, dan dialah Allah yang muhita. Muhita itu meliputi, menguasai, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ya, jadi di ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang beriman tentang pahala di sisi Allah. Bahwasanya pahala di sisi Allah itu bukan menurut angan-angan mereka yang kosong, dan tidak juga menurut angan-angan ahlul kitab. Iman itu adalah suatu keyakinan, ya, yang tertanam dalam hati, diucapkan oleh lisan, ya, dibuktikan oleh amal perbuatan. Jadi iman itu bukan sekedar kata-kata, tapi dia harus tertanam, keyakinan yang tertanam di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan oleh perbuatan, sehingga perkataan dan perbuatan manusia itu akan mencerminkan iman yang ada di dalam hatinya. Jadi oleh sebab itu, seorang tidak dibiarkan saja mengaku dia itu beriman tanpa diuji keimanannya itu, dan tanpa dibuktikan dengan perbuatannya. Jadi iman itu tidak bisa hanya mengatakan, aku ini beriman, tapi ada ujiannya, diuji apakah sesuai perbuatannya apa tidak. Ya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya diberi pembalasan sesuai dengan kejahatan yang dia kerjakan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan tidak akan mendapatkan pelindung, dan tidak juga penolong baginya selain dari Allah. Maksudnya apa? Apabila manusia itu melakukan suatu kejahatan, maka tidak akan ada pelindung dan penolong baginya, kecuali dia bertobat kepada Allah. Maka dengan tobatnya itu Allah akan menjadi pelindung dan penolong baginya. Ya, jadi orang melakukan kejahatan nggak punya pelindung, tapi kalau dia bertobat, Allah menjadi pelindungnya dan penolongnya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, ya, jadi maksudnya mereka itu mengerjakan amal soleh itu karena imannya kepada Allah, ya, maka Allah berjanji akan memberikan mereka pahala dan dimasukkan ke surga. Mereka tidak akan dianiaya walaupun sedikit pun. Jadi amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu harus disandarkan pada iman kepada Allah. Karena Allah tidak akan menerima amal soleh seorang yang bukan diniatkan karena Allah. Ya, jadi apapun amal perbuatan baik kalau tidak karena Allah ditolak. Nggak diterima si Allah. Bukan karena Allah kok. Nah, oleh sebab itu setiap perbuatan harus diniatkan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah. Ya, hadis Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mengurangi kebajikan seorang mukmin. Ya, dia diberi upah di dunia dan pahala di akhirat.
Adapun kebajikan yang dikerjakan oleh orang kafir, balasannya hanya berupa rizki di dunia saja. Sedangkan di akhirat kelak tidak ada pahala dan kebajikannya. Nah, itu bedanya. Orang kafir dengan orang mukmin bedanya di situ. Amal perbuatan baik orang kafir itu hanya balasannya di dunia. Di akhirat gak dapat apa-apa. Tapi kalau orang beriman di dunia dapat, di akhirat dapat. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, ya, Rasul juga bersabda, tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim berupa kekalahan, sakit, penyakit yang lama ataupun berat, kesedihan, sehingga kecemasan yang menyusahkannya, kecuali Allah akan menghapuskan berbagai kesalahannya. Ya, itu hadis Bukhari Muslim. Kemudian Allah juga memberikan petunjuk kepada orang beriman ya, tentang orang-orang yang lebih baik agamanya, yaitu orang yang ikhlas, ya, menyerahkan diri kepada Allah serta ia mengerjakan kebaikan ya, karena imannya kepada Allah dan mengikuti agama Ibrahim. Millah ya, millah Ibrahim itu apa? Keyakinan Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus. Karena Allah Ta'ala telah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. Khalilah, ya, jadi kesayangan Allah itu Nabi Ibrahim. Orang-orang yang mengikuti agama Ibrahim adalah orang yang menjadikan Ibrahim sebagai teladan tentang ketaatan beliau dalam beragama. Tauhid, ya, ketauhidan Ibrahim sebagai teladan. Ya, ikhlas menyerahkan kepada Allah dan banyak mengerjakan kebajikan, sehingga Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Ya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad dan orang beriman menjadikan Nabi Ibrahim juga sebagai contoh suri toladan bagi baik bagi manusia. Dan kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan di bumi, termasuk diri kita sendiri. Dan pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi, melainkan semua dalam pengetahuan Allah. Ya, karena sesungguhnya pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dari Anas radhiyallahu an, ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ini hadis qudsi ya. Orang-orang mukmin berkumpul pada hari kiamat nanti, lalu mereka berkata, seandainya kita memohon syafaat dari Tuhan kita. Ya, Allah Ta'ala telah menciptakan engkau. Nah, jadi mereka akhirnya apa? Mendatangi Adam, seraya berkata, engkau adalah bapak manusia, wahai Adam. Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikat bersujud kepadamu, mengajarkan kepadamu akan nama segala sesuatu, maka mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu, sehingga Allah memberikan keringanan kepada kami di tempat kami ini. Adam menjawab, aku tidak sanggup melakukan hal itu. Adam menyebutkan dosanya dan dia malu. Datanglah mereka kepada Nuh. Sesungguhnya dia adalah Rasul yang pertama. Allah Ta'ala telah mengutusnya kepada penghuni bumi. Kemudian mereka mendatanginya dan berkata, aku tidak sanggup melakukan hal itu. Nah, dia menyebutkan pertanyaan yang disampaikan kepada Tuhannya berkenaan dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Ia malu, maka datanglah kepada kekasih zat yang maha pengasih, yaitu Ibrahim. Mereka mendatanginya, lalu dia menjawab, aku tidak sanggup melakukan hal itu. Akhirnya datang kepada Musa, menjawab, aku tidak sanggup melakukan hal itu. Akhirnya datang kepada Musa, tidak sanggup melakukan hal itu. Datanglah Musa. Ya. Hamba yang diajak bicara oleh Allah dan diberi kitab Taurat, bilang nggak sanggup. Kemudian mereka mendatangi Musa, menjawab, aku tidak sanggup melakukan hal itu. Ya, ia juga menyebutkan bahwa ia pernah membunuh orang yang tidak pernah membunuh orang lain. Maka ia malu kepada Tuhannya, lalu ia berkata, datanglah kepada Isa, hamba Allah. Ya, Isa hamba Allah dan utusan Allah, kalimat Allah Ta'ala, yaitu ruhnya, yaitu Isa. Kemudian mereka mendatangi Isa dan menjawab, aku tidak sanggup melakukannya hal itu. Ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW, hamba yang telah diampuni oleh Allah
Ta'ala, dosa yang terdahulu yang terakhir, dosa yang terdahulu dan terakhir telah diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian mereka mendatangiku, maka aku pergi mohon berkenan kepada Tuhanku. Lalu dia Allah mengizinkan ketika aku melihat Tuhanku, aku bersujud kepadanya. Dia mempersilahkan aku seperti apa yang dia kehendaki. Kemudian disuruhkan, angkatlah kepalamu, mintalah pasti akan aku beri, dan berkatalah pasti akan didengar, dan mohonlah syafaat pasti engkau diberi. Kemudian aku mengangkat kepalaku, lalu aku memuji Allah, memujinya, dan dengan pujian yang diajarkannya kepadaku. Kemudian aku mohon syafaat, dan sungguh dia, Allah, meletakkan batas untukku. Maka aku masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepadanya, maka ketika aku melihat Tuhanku, aku bersujud seperti semula. Lalu aku mohon syafaat, sungguh dia memberi batas untukku, maka aku masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku datang lagi ketiga kalinya dan keempat kalinya, lalu aku berkata, tidak ada yang tersisa di dalam neraka kecuali orang yang dicegah oleh Al-Quran dan diharuskan baginya kekal di dalamnya. Itu hadis Bukhari Muslim. Jadi suatu amal ya yang dapat diperoleh apabila perintah Allah itu dijalankan dan larangan ditinggalkan. Ya, kita tidak akan dapat amal jika ilmu yang kita dapat belum diamalkan. Jadi ilmu itu harus diamalkan, tidak bisanya dikatakan. Ya, wa yastaftunaka fin nisa. Qulillahu yuftikum fihinna. Wa yastaftunaka, dan mereka meminta fatwa, yastaftun, fatwa kepada engkau, fin nisa, tentang masalah perempuan. Qulillah, katakanlah Allah, yuftikum fihinna, dia Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang mereka. Wa ma yutsla alaikum, dan apa yang dibacakan kepada kalian fil kitab, dalam kitab Al-Quran, dalam ayat waris, fi yataman nisa, tentang anak-anak yatim kaum perempuan, allati la tu'tunahunna, yang tidak kalian berikan kepada mereka ma kutiba lahunna, apa yang diwajibkan untuk mereka, yaitu mahar dan warisan, wa targhabuna an tankihuhunna, dan kalian para wali ingin untuk kalian menikahi mereka, wal mustad'afin, dan kepada mereka orang yang lemah, minal wildan, dari anak-anak al-wildan, wa antaqumu lil yatama, dan agar kalian mengurus lil yatama, anak-anak yatim, bil qisti, dengan adil dalam warisan dan harta benda, wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, kana bihi alima, dia Allah Maha mengetahui terhadapnya. Jadi di sini Aisyah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika menjadi ahli waris sekaligus wali seorang perempuan yatim. Ia menggabungkan seluruh hartanya dengan harta perempuan tersebut. Bahkan ia ingin menikahi perempuan itu dan enggan harta perempuan itu jatuh ke tangan orang lain. Ya. Maka turun ayat, mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Ya Muhammad, katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepada kamu, kepada engkau dalam Al-Quran juga menfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, yaitu mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka, ya, sedang kamu ingin menikahi mereka. Jadi menurut adat jahiliyah, adatnya Arab jahiliyah itu seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa juga atas hartanya. Jika perempuan yatim itu cantik, dinikahi, diambil hartanya. Jika perempuan itu yatim itu buruk rupanya, dihalanginya nikah dengan laki-laki yang lain agar dia tetap dapat menguasai hartanya. Nah, ini kebiasaan jahiliyah, adat Arab jahiliyah.
jadi kebiasaan itu dilarang melakukannya. Oleh ayat ini kebiasaan tersebut dihapus, dilarang. Dan juga tentang anak-anak yang masih dipandang lemah dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah itu menceritakan tentang laki-laki yang memiliki wanita yatim di dalam pemeliharaannya, asuhannya itu, yang memiliki harta sehingga laki-laki tersebut menggabungkan hartanya dengan harta wanita, ya, wanita yatim tersebut, dan laki-laki tersebut ingin mengawini wanita itu dengan maksud untuk menguasai hartanya. Apabila dia melihat bahwa perempuan itu yatim itu berwajah cantik, dia menikahin itu dan ingin menguasai hartanya. Akan tetapi apabila wanita yatim itu berwajah buruk, maka dia akan mencegah sekuat tenaga agar tidak ada laki-laki yang mengawininya. Sehingga maksudnya apa? Perempuan yatim itu dia akhirnya tidak dapat menguasai hartanya, yang menguasai adalah orang itu yang mengasuhnya. Maka Allah melarang orang yang beriman untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, kemudian Allah juga memerintahkan pada orang beriman agar mereka memberikan bagian waris, ya, walaupun kepada anak yatim yang masih kecil, dan memerintahkan pada mereka agar mengurus anak yatim secara adil. Ya, kebajikan apapun yang kita kerjakan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala pasti mengetahuinya dan tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Ya, hadis Bukhari Muslim, Rasul juga bersabda, aku dan pengasuh anak yatim kelak di surga itu seperti dua jari ini. Ya, jadi Rasulullah itu menunjuk jari telunjuk dan jari tengah, merapatkan keduanya. Nah, itu menunjukkan kedekatan bahwa yang mengasuh anak yatim itu dekat dengan Rasulullah. Tapi diasuh betulan, bukan diakalin. Ya, Rasulullah juga bersabda dalam Ibnu Majah, ya, sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan, diasuh dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah, ya, rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tetapi anak itu diperlakukan, diasuh dengan buruk. Ya, jadi yang paling dekat dengan Rasul itu apa? Mengasuh anak yatim tapi diperlakukan dengan baik. Ya, diperlakukan dengan baik, dimuliakan. Ya, itu Rasulullah mengibaratkan seperti dua jari, jari telunjuk dan jari tengah dirapatkan sambil menunjukkan seperti itu. Tetapi itu ngurus betulan, dieling-eling, ya. Kebanyakan orang akhir zaman itu dia nggak hanya mengatasnamakan membuat panti asuhan, mengatasnamakan ngurus anak yatim, tapi ternyata apa? Hanya untuk kedok mencari sumbangan, mencari harta-harta, ya. Ya, seperti itu namanya memakan harta anak yatim. Kalau orang nyumbang, yang disumbangkan anak yatimnya, bukan pengurusnya. Tapi kebanyakan yang terjadi di masyarakat yang kita lihat adalah pengurusnya yang bermewah-mewah, anak yatimnya hanya sebagai alat untuk agar supaya sumbangan itu datang. Itu namanya apa? Memperalat anak yatim. Itu zalim. Zalim sebesar-besarnya. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in imra'atun khafat, dan jika seorang perempuan khafat, dia khawatir, min ba'liha, dari suaminya, nusyuzan, menjadi nusyuz. Nusyuz itu berperilaku buruk. Au i'radan, atau mendiamkannya, acuh, fala junaha alaihima, maka tiada dosa atas keduanya, ayusliha, untuk keduanya mengadakan perdamaian, bainahuma, di antara keduanya, sulha, perdamaian yang sungguh-sungguh. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Wa hadiratul anfusu
Dan ditabiatkan oleh Allah al-anfus bagi jiwa-jiwa manusia asyuhha, sifat kikir bakhil. Wa in tuhsinu, dan jika kalian baik dalam menggauli pasangan wa tattaqu, dan kalian memelihara diri, fa innallaha, maka sungguhnya Allah kana bima ta'maluna khabira, dia Allah, ya, dia Maha mengetahui, khabira bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Aisyah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan Saudah binti Zam'ah yang mulai memasuki usia lanjut, ya, merasa khawatir diceritakan Rasulullah. Sudah berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku menghadiahkan hari giliranku kepada Aisyah. Akhirnya turun ayat, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuz, ya. Nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian bersama yang sebenarnya. Jadi bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau kembali, mau baik kembali. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jadi tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Kendati pun demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, maka boleh suaminya menerimanya. Jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Walan tastati'u, walan, dan tidak akan tastati'u, kalian mampu ataupun bisa anta'adilu, untuk kalian berlaku adil. Bainan nisa, di antara istri-istri, walau harastum, meskipun kalian sangat ingin berbuat demikian. Fala tamilu kullal maili, dan jangan kalian terlalu condong, kullal maili, seluruh kecondongan. Fatadaruha kal mu'allaqah, sehingga kalian membiarkan, ya, istri yang lainnya kal mu'allaqah, seperti tergantung. Wa in tuslihu, dan jika kalian memperbaiki sebagai membagi waktu, ya, dalam nafkah yang adil, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, memelihara diri dari sewenang-wenang, fa innallaha, maka sungguhnya Allah kana ghafurur rahima, dia Maha Pengampun Maha Penyayang. Jadi di sini Ibnu Abu Mulaikah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah. Ya, Rasul sangat mencintainya melebihi kecintaan beliau terhadap istri yang lain. Ya, beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana perintah Allah, maka itu Rasul berdoa, ya Allah, inilah giliranku, ya, sesuai dengan kemampuanku yang ada pada diriku, janganlah engkau memaksakan sesuatu yang menjadi perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku. Ini doa Rasul. Wa in yatafarraqa, dan jika keduanya bercerai, yughnillahu kullan min sa'atihi, yughnillah, Allah akan memberi kecukupan kullan, yaitu masing-masing suami istri, min sa'atihi, dari keluasan rezekinya. Wa kana Allah wasi'an hakima, dan dialah Allah Maha luas karunia dan Maha bijaksana. Ya, Allah Maha luas dan Maha bijaksana. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan, memberikan petunjuk. Ya, Allah Ta'ala itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman bahwasanya apabila seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap acuh, ya, dari suaminya, maka Allah memerintahkan kepada mereka suami istri untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, untuk membicarakan hal tersebut menyangkut hubungan suami istri agar terhindar dari perceraian.
Karena Allah Ta'ala sangat menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun mereka itu menurut tabiatnya adalah kikir, mementingkan diri sendiri. Itu tabiat manusia. Ya, tabiat manusia itu apa? Wa uhdiratil anfusus syuhha. Ya, jadi ditabiatkan oleh Allah al-anfus, jiwa-jiwa manusia itu asyuhha, sifat kikir ataupun bakhil. Itu udah tabiat. Tetapi wa intuhsinu, jika kalian baik, ya, wa tattaqu, dan kalian memelihara diri, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi walaupun ditabiatkan kikir, tetapi punya peluang, punya kesempatan besar untuk bisa melakukan kebaikan dan ketakwaan. Tergantung, kalau mau berbuat baik, mau bertakwa, nah, maka disitulah nilai yang luar biasa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tentunya dapat sesuatu ataupun dapat kemuliaan dari Allah atas apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi Allah juga memperingatkan pada orang beriman bahwa mereka tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrinya walaupun mereka sangat ingin berbuat demikian. Oleh sebab itu jangan mereka terlalu cenderung kepada mereka yang dicintai dan membiarkan yang lain terkatung-katung, dan apabila mereka tidak sanggup melakukannya, maka sebaiknya kawinlah seorang yang dari wanita saja. Dan apabila orang beriman itu mengadakan perbaikan, ya, memelihara diri dari kecurangan, tidak terlalu cenderung pada apa yang dicintainya, dan membiarkan yang lain terkatung-katung, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memberikan pahala kelak di akhirat, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kan, tetapi jika keduanya tidak dapat bermufakat untuk berdamai, lalu keduanya bercerai, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan pada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Ya, yaitu memberikan ganti yang lebih baik, ya, baik suami maupun istri dari keduanya. Karena sesungguhnya Allah Maha luas pemberiannya bagi siapa yang memohon kepadanya. Ya. Dan Allah Maha bijaksana dalam memutuskan perkara hamba-hambanya. Ya. Wa iyatafarraqa yunillahu kullan min sa'atihi. Dan jika keduanya bercerai, yunillah, Allah akan memberi kecukupan kullan, masing-masing suami istri, min sa'atihi, dari keluasan rizki Allah. Rizki dari Allah itu wa kanallahu, dan dia Allah adalah wasi'an, maha luas karunia-Nya, hakimah, maha bijaksana. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walillahi ma fis samawati, dan milik Allah apa yang ada di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Walaqad wassayna, dan sungguh kami telah mewasiatkan, kami perintahkan alladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, wa iyyakum, dan kepada engkau umat Muhammad, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, jika kalian ingkar terhadap perintah itu, fa inna lillahi, maka sungguh milik Allah ma fis samawati, apa yang ada di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi, wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah dia maha kaya, maha terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan hanya milik Allah di semesta langit, apa yang di semesta langit dan di bumi.
Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah sebagai pemelihara. Kafa billahi wakila. Iya syak, jika dia menghendaki, yudhibukum, dia musnahkan kalian, ayyuhan nas, wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin, dan dia datangkan, gantikan dengan umat yang lebih baik. Wa kana Allah ala dzalika qadira, dan dia Allah terhadap demikian itu maha kuasa. Man kana yuridu thawabad dunya, siapa yang menghendaki atas amalnya itu pahala dunia, fa indallah, maka di sisi Allah thawabud dunya wal akhirah, pahala dunia dan akhirat. Wa kana Allah sami'an basira, dan dia Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang beriman bahwasanya kepunyaan Allah. Apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Dan Allah memerintahkan kepada orang beriman dan kepada orang yang diberi kitab sebelum mereka agar semua itu bertakwa. Ya, Yahudi Nasrani itu yang diberi kitab sebelum Nabi Muhammad. Ya, dan juga kepada semuanya, orang umat Muhammad juga. Agar semuanya bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Akan tetapi, jika kamu kafir, ingkar, maka ketahuilah bahwa semuanya itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Ya, karena sungguhnya apa yang di langit, yang di bumi hanya milik Allah. Apabila semuanya yang beriman, semua beriman kepada Allah, ya, juga tidak akan menambah kekayaan Allah, walau sedikit pun. Karena sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kaya. Jadi kamu iman, nggak ngaruh. Allah maha kaya. Kita yang butuh iman, yang butuh DP ke Allah. Yang akan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman, Allah maha kaya, akan menyelamatkan hamba yang beriman, bertakwa. Ya, karena semua dia maha kaya, maha terpuji. Ada hadis Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah itu bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai para hambaku, sesungguhnya telah aku haramkan atas diriku perbuatan zalim, dan aku jadikan ia diharamkan di antara kamu. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Wahai para hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Kecuali yang telah aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kalian petunjuk. Wahai para hambaku, setiap kalian itu adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Wahai para hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Berbuat kesalahan di malam, ya. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menimpakan bahaya kepadaku sehingga kalian bisa membahayakanku. Dan tidak akan mampu menyampaikan manfaat kepadaku sehingga kalian bisa memberikan manfaat kepadaku. Wahai para hambaku, andai kata hati generasi terdahulu dan akhir dari kalian, golongan manusia dan jin, ya, sama seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kamu, mereka semua adalah ahli kebajikan dan takwa. Maka hal itu, ketaatan yang diperbuat semua makhluk itu, tidaklah menambah satu pun dari kekuasaanku. Wahai para hambaku, andai kata hati generasi terdahulu dan akhir dari kalian, golongan manusia dan jin, sama seperti hati orang fajir, durhaka di antara kalian, ya, mereka semua ahli maksiat dan durhaka, maka hal itu juga, kemaksiatan mereka berbuat, tidaklah mengurangi suatu pun dari kekuasaanku. Wahai para hambaku, andai kata generasi terdahulu dan akhir dari kalian, golongan manusia dan jin kalian, ya, berada di bumi yang satu,
satu lokasi lalu minta kepadaku, lantas aku kabulkan permintaan masing-masing mereka. Maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali sebagaimana jarum bila dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya ia hanyalah perbuatan-perbuatan kalian yang aku perhitungkan bagi kalian. Ya, kemudian aku cukupkan buat kalian, ya, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah Ta'ala. Barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela selain dirinya sendiri. Yaitu hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kemuliaan Allah, apa yang di langit di bumi, dia itu menguasai semuanya. Allah menguasai semuanya. Oleh sebab itu bagi orang yang beriman cukup Allah sebagai pemelihara baginya, karena tidak ada satupun yang dapat memudaratkan mereka kecuali izin Allah. Dan Allah Ta'ala adalah pemelihara, pelindung orang-orang beriman. Apabila Allah menghendaki bagi kebanyakan orang-orang yang ingkar dan tidak beriman itu, niscaya Allah itu akan memusnahkan seluruh manusia. Kalau Allah tidak menghendaki, jadi kalau Allah menghendaki, orang yang ingkar mau dihanguskan, dimusnahkan semuanya dan didatangkan umat yang baru, itu kalau Allah menghendaki. Dan didatangkan umat yang baru untuk menggantinya. Akan tetapi semua itu telah ditakdirkan oleh Allah, telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, bahwa barang siapa yang menerima petunjuk, maka Allah yang mau menerima petunjuk, maka Allah akan, sesungguhnya mereka akan selamat. Barang siapa yang tidak mau menerima petunjuk, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Allah akan menggantikan, memusnahkan kaum dan menggantikan kaum yang lain, yang lebih baik. Itu mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa atas hal-hal yang demikian itu. Dari hadis Bukhari, Ibnu Umar, salah satu hadis qudsi, Allah juga berfirman, wahai Jibril, sungguhnya aku telah menciptakan beribu-ribu umat, dan umat itu tidak tahu bahwa aku telah menciptakan umat selain dia. Aku tidak menampakkan Lauhul Mahfuz kepadanya dan tidak pula suara gemercik kalam. Sesungguhnya perintahku kepada sesuatu yang aku kehendaki itu hanya dengan mengatakan kun. Kun, maka terjadilah apa yang aku kehendaki. Fayakun. Dan tidaklah mungkin huruf kaf mendahului huruf nun. Itu hadis Bukhari. Jadi barang siapa yang mendaki pahala dunia saja, yaitu kenikmatan kehidupan dunia, maka sesungguhnya Allah itu orang yang menghendaki pahala dunia saja, kenikmatan di dunia, jadi mereka itu orang-orang yang merugi. Hanya menghendaki dunia saja mereka rugi. Karena di sisi Allah itu ada dunia, ada akhirat, pahala dunia dan pahala akhirat. Siapa yang melakukan dengan satu perbuatan hanya diniatkan mengharapkan dunia saja, dia akan mendapatkan pahala dunia saja. Apabila dia melakukan perbuatan diniatkan karena Allah, maka mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Hanya yang mencari dunia, dapatnya dunia aja. Kalau cari akhirat, dapatnya dunia dan akhirat. Sabda Nabi, perbandingan dunia dan akhirat itu seperti mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, diangkat dan dilihat apa yang diperolehnya. Itu perbandingan dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda juga, seorang hamba manusia berkata, hartaku, hartaku. Padahal bertanya yang sesungguhnya hanya 3 macam. Jadi harta yang sesungguhnya itu cuma 3 macam. Apa yang dia makan lalu habis, apa yang dipakai lalu lusuh, apa yang disedekahkan lalu tersimpan untuk akhirat. Selain dari yang 3 macam itu ditinggalkan bagi orang lain. Dari Anas bin Malik juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak mengurangi kebajikan seorang mukmin. Dia diberi upah di dunia dan pahala akhirat. Adapun kebajikan dikerjakan orang kafir, itu balasannya hanya berupa rezeki dunia saja. Sedangkan akhirat tidak ada pahala kebajikan.
Ya, hadis diriwayatkan Muslim. Jadi Allah Maha mendengar, ya, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar setiap niat-niat dari hamba-hambanya, Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, oleh sebab itu setiap perbuatan itu harus diniatkan karena Allah, dilaksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Maha mendengar dan Maha melihat. Man kana yuridu thawabat dunya, siapa yang dia mengendaki amalnya itu pahala dunia, fa indallah, maka di sisi Allah thawabud dunya wal akhirah, pahala dunia dan akhirat. Wa kana Allah, dan dia Allah sami'an basira, Maha mendengar dan Maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kunu, jadilah kalian semuanya qawamina bil qisti, qawamin, orang-orang yang menegakkan bil qisti, keadilan, syuhada'a lillah, yaitu menjadi saksi-saksi kebenaran lillah, bagi Allah, walau ala anfusikum, meskipun kesaksian itu atas diri kalian sendiri, awil walidaini, atau atas kedua orang tua, wal aqrabin, dan kaum kerabat, iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. In yakun ghaniyan, jika dia atau terdakwa adalah ghaniyan, orang kaya, au faqiran, atau orang miskin, fallahu, maka Allah aula, lebih tahu, ya, kemaslahatan bihima, terhadap keduanya. Fala tattabi'ul hawa, maka jangan kalian tattabi'u, mengikuti al-hawa, hawa nafsu, membela orang kaya atau miskin karena mengikuti hawa nafsu, an ta'dilu, agar kalian tidak melenceng dari kebenaran. Wa in talwu, dan apabila kalian memutarbalikkan fakta, ya, dalam bersaksi memutarbalikkan fakta, au tu'ridu, atau kalian menolak untuk menjadi saksi, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, kana, dia Allah, bima ta'maluna khabira, terhadap apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Jadi As-Sudi mengatakan bahwa suatu hari seorang kaya dan seorang miskin yang sedang bersengketa datang menghadap Rasulullah. Ternyata Rasul lebih membela orang miskin. Beliau beranggapan bahwa yang miskin tidak mungkin akan menzalimi yang kaya. Atas sikap Rasul itu Allah menegur melalui ayat ini. Ya, wahai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi, ya, karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ya, dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman agar mereka benar-benar menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah. Ya, mereka harus berlaku adil, menegakkan hukum-hukum Allah, serta mengatakan kebenaran dengan sejujur-jujurnya. Walaupun terhadap diri mereka sendiri, terhadap ibu bapak, kaum kerabat. Jangan karena kecintaan, ya, kecintaan mereka kepada orang tua, kaum kerabat, orang beriman bermaksud melindungi mereka dari kesalahan, tetapi bersaksilah dengan apa? Kebenaran karena Allah. Begitu juga terhadap orang kaya ataupun miskin juga dituntut untuk berlaku adil, menjadi saksi karena Allah. Jangan sampai menjadi tidak adil dalam memutuskan suatu dan tidak mau bersaksi karena Allah, karena melihat kekayaan, ya, dan jangan sampai juga tidak adil dalam memutuskan suatu, ya, dan tidak mau bersaksi karena Allah. Karena apa? Mengasihi orang-orang miskin atau sebab kefakiran,
Ya, gara-gara miskin terus kita seakan-akan kasihan terus kita bela walaupun dia salah. Ya, nggak boleh. Miskin kaya nggak peduli, yang penting katakan yang benar, tetap adil. Karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan ya dibanding dirinya sendiri. Ya, jangan pula orang beriman itu mengikuti hawa nafsunya, ingin menyimpang dari kebenaran. Karena kebencian kepada seorang ataupun satu kaum menjadikan dia berbuat nggak adil. Hanya memilih kesaksian yang memberatkan orang yang dibencinya. Dan Allah Ta'ala mengancam kepada orang beriman apabila mereka memutar balikkan fakta, mengatakan yang benar adalah salah dan mengatakan yang salah adalah benar, dan enggan menjadi saksi karena Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan dan akan memperhitungkan kelak di akhirat serta membalas terhadap apa yang telah mereka perbuat. Ya, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan. Dalam hadis Muslim ya, dari Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jal. Ya, kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya. Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil terhadap keluarga, adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aminu, tetaplah kalian beriman billah kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya itu Muhammad, wal kitab dan kitab. Alladzi nazzala ala rasulihi, kitab yang diturunkan, dia Allah menurunkan ala rasulihi kepada rasulnya itu Muhammad, wal kitab dan kitab alladzi anzala min qabl, yang dia turunkan kepada rasul-rasul sedahulu yang sebelumnya, yang sejak dahulu. Wa may yakfur billah, dan siapa yang ingkar kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir dari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'idan, maka dia telah sesat, dhalalan ba'idan, dalam kesesatan yang sangat jauh. Sesat yang sejauh-jauhnya. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar tetap beriman kepada Allah, kepada Rasulnya juga, ya, serta kepada kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran, juga kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang menerima kitab. Dan Allah Ta'ala mengancam juga kepada orang beriman, barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian hari akhir, ya, sesungguhnya dia itu telah sesat dalam kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi perintah ini itu adalah perintah untuk kesempurnaan iman seseorang. Jadi maksudnya setelah mereka itu beriman kepada Allah, maka Allah memerintahkan agar mereka beriman kepada malaikatnya yang bertugas untuk menjaga manusia, menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi. Kemudian wahyu-wahyu itu dikumpulkan menjadi kitab, dan kitab tersebut ya, manusia dituntun dan diberi petunjuk dari kitab tersebut mengikuti jalan yang lurus, ya, serta mengangkat para nabi dan rasul sebagai perantara Allah membawa kitab-kitab untuk disampaikan kepada manusia. Nah, ini menjadikan mereka suri toladan bagi umatnya dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang.
Ya, kemudian Allah berfirman, barang siapa yang menerima petunjuk maka ia akan memperoleh kenikmatan dalam surga. Siapa yang tidak mau menerima petunjuk maka ia akan diadab oleh Allah di dalam neraka. Ya, dan semua perbuatan manusia akan diperhitungkan di hari kiamat kelak. Jadi keimanan seorang itu belum utuh apabila salah satu dari apa yang diperintahkan Allah kepada manusia untuk diimani belum terpenuhi. Ya, oleh sebab itu, manusia itu diperintahkan Allah agar mengupayakan keimanan secara utuh. Yaitu beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, pada kitab-kitabnya, pada Rasul, pada qada, qadar, serta hari kemudian. Dalam Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim ya, dari Yahya bin Ya'mar, katanya orang yang mula-mula bicara di Basrah menentang adanya qadar ialah Ma'bad al-Juhani. Maka pada suatu ketika aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Humairi sama-sama pergi haji atau umroh. Ya, kami berdua sepakat jika bertemu dengan salah seorang sahabat Rasul, sahabat Nabi Muhammad, kami akan menanyakan kepada mereka masalah qadar. Ya, justru kami bertemu di dalam masjid dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, kami langsung mendekati dan mengapitnya di kanan dan kiri beliau. Dalam pada itu aku telah menduga bahwa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraan padaku. Karena kataku kepada Abdurrahman, telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan para ilmuwan. Mereka mendakwakan bahwa qadar itu tidak ada. Ya, segala sesuatu terjadi menurut kodrat tanpa diketahui qadar dari dan ilmu Allah. Ya, jawab Abdullah bin Umar. Jadi segala sesuatu kata mereka, jadi segala sesuatu itu terjadi menurut kodratnya tanpa diketahui qadar dan ilmu Allah. Jawab Abdullah bin Umar seperti itu. Apabila engkau bertemu dengan mereka, katakan bahwa aku tidak sependapat dengan mereka. Demi Allah, kalaulah mereka mempunyai sebungkal emas, kemudian emas itu dinafkahkannya, maka Allah SWT tidak akan menerima nafkah mereka itu sehingga mereka iman dengan qadar. Kemudian dilanjutkan, ayahku Umar bin Khattab menceritakan padaku ya sebagai berikut. Pada suatu hari ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah, sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk dekat Nabi, lalu disandarkan lututnya kepada Nabi, diletakkan kedua telapak tangannya kepalanya. Dia berujar, ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Jawab Nabi, Islam itu satu, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dua, bahwa Muhammad itu Rasulullah, bahwa mendirikan sholat. Ya. Jadi pertama itu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji di Baitullah. Ya. Jika engkau sanggup melaksanakannya, itu Islam. Ya. Engkau benar, kata orang itu, kata ayahku, kami heran terhadap orang itu. Dia yang bertanya, dia pula yang mengatakan benar. Kemudian orang itu berkata pula, terangkan kepadaku tentang iman. Jawab Nabi, iman itu iman kepada iman dengan Allah, iman dengan para malaikatnya, iman dengan kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman dengan qadar, iman dengan qadar, baik ataupun buruk. Ya, kata orang itu, engkau benar. Kemudian dia berkata pula, terangkan kepadaku tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Ya, jawab Nabi, ihsan menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia Allah melihatmu. Katanya pula, terangkan kepadaku tentang kiamat. Jawab Nabi Muhammad SAW, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanya. Katanya, terangkan kepadaku tanda-tandanya. Jawab Nabi Muhammad, apabila hamba sahaya perempuan telah melahirkan majikannya,
Dan apabila seorang dusun yang melarat, orang-orang dusun yang melarat, ya telah bermewah-mewah di gedung-gedung dan indah, kata ayahku. Itu cerita Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian orang itu berlalu. Nah, tapi tidak berapa lama Rasulullah bertanya kepadaku, tahukah engkau siapakah gerangan yang bertanya? Jawabku, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akhirnya Rasulullah bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepadamu mengajarkan agamamu. Ya, itu dia adalah Jibril. Dia datang kepadamu mengajarkan agamamu, mengajarkan Islam. Ya, hadis diriwayatkan Muslim. Jadi di situ ada 3 poin penting, yaitu Islam, iman, ihsan. Ya, jadi Islam itu agamanya, yang beragama Islam itu namanya Muslim. Itu komponennya satu adalah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi mengakui ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengakui, jadi bukan mengatakan mengakui. Jadi bukan membaca kalimat syahadat itu bukan, tetapi mengakui. Ya, kalau membaca kalimat syahadat itu adalah membaca kalimat pengakuan. Tapi ini mengakui tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji yang sanggup melaksanakan. Kalau komponen itu dilakukan berarti dia adalah Muslim. Ya, kemudian yang kedua adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada kitab, ya, kepada para rasul, iman kepada qadar. Qadar itu baik dan buruk. Jadi ada ketentuan Allah. Ya, qadar baik ataupun buruk. Ya, kemudian ihsan yang poin yang ketiga, menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, sekalipun engkau enggak melihatnya, Allah pasti melihat kamu. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, summa kafaru, kemudian ingkar, summa amanu, kemudian beriman setelah bertobat, summa kafaru, kemudian ingkar, summa izdadu kufran, kemudian mereka bertambah ingkar, lam yakunillah, Allah tidak akan liyaghfira lahum, memberi ampunan kepada mereka, wala liyahdiyahum, dan Allah tidak akan memberikan hidayah, akan menunjuki mereka sabila, jalan kebenaran. Basyiril munafikin, berilah kabar gembira bagi orang-orang munafik, bi annallahum adzaban alima, bahwa sungguhnya mereka itu siksaan. Kabar gembira bagi orang munafik itu siksaan. Bagi mereka adalah siksaan alima, yang sangat pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirin, yaitu orang-orang yang yattakhiduna al-kafirin, menjadikan orang-orang kafir auliya'a, menjadi pemimpin, pelindung. Min dunil mu'minin, dari selain orang yang beriman, selain mukmin, selain orang mukmin. Ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka itu mencari indahumul izzah, kemuliaan indahum, di sisi mereka orang kafir itu. Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian fil kitab, di dalam kitab Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillah, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dilingkari orang-orang kafir, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olok oleh orang munafik, fala taq'udu ma'hum, maka jangan kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairihi, sampai mereka itu masuk dalam topik ataupun pembicaraan hadisin ghairihi yang lainnya.
Innakum, sungguhnya kalian idzan misluhum. Kalau begitu jadi seperti mereka, yaitu dalam dosa. Innallaha, sungguhnya Allah jami'ul munafiqin, mengumpulkan orang munafik, wal kafirin, dan orang kafir, fi jahannama jami'an, di dalam neraka jahanam semuanya. Fi jahannama jami'an. Alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu orang-orang yang mereka menunggu apa yang akan terjadi bikum dengan kalian. Fa in kana lakum fathun, maka jika ada bagi kalian fathun, kemenangan, minallah, dari Allah, qalu, mereka berkata kepada kalian, alam nakun ma'akum, bukankah kami berada bersama kalian dalam peperangan. Wa in kana lil kafirina nasibun, ya, dan jika ada bagi orang kafir nasibun, bagian dari kemenangan, qalu, mereka munafik itu berkata, alam nastahwiz alaikum, bukankah kami ikut memenangkan alaikum, atas kalian, membuat wa namna'kum, dan kami membela kalian, minal mu'minin, dari serangan orang mukmin. Fallahu yahkumu bainakum, maka Allah dia memutuskan, memberi putusan, bainakum, di antara kalian, dari kaum kafir, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Walan yaj'alallah, dan Allah tidak akan menjadikan lil kafirin, bagi orang-orang kafir Yahudi, alal mu'minina sabila, atas orang mukmin, jalan untuk menang. Innal munafiqin, sungguhnya orang munafik itu, yukhadi'un Allah, mereka itu yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Ya, wa khadi'um, dan padahal dia adalah menipu diri, mereka menipu yang menipu mereka, khadi'uhum, padahal dia, ya, yang menipu mereka, dengan tidak menyiksa di dunia. Jadi Allah itu sebenarnya menipu mereka juga. Orang munafik itu menipu, yukhadi'un Allah, dia menipu Allah. Ya. Menipunya gimana? Dengan menampakkan keimanan, seakan-akan baik, seakan iman, wa huwa khadi'un, padahal Allah juga akhirnya menipu dia dengan tidak menyiksa di dunia, tapi di akhirat. Jadi di dunia kelihatan dibiarin aja, kelihatan baik, tapi di akhirat dihabisin itu. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat bersama orang mukmin, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, berat, rasanya abot nih sholat. Yuraunan nas, kalaupun dia tuh menjalankan ibadah atau sholat, yuraunan nas, mereka ingin dipuji manusia, orang lain. Wala yadhkurunallah, dan dia tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Mudabdabin baina dzalik, mereka dalam keadaan bimbang. Di antara demikian, yaitu iman, kafir, atau la ilaha ula, tidak masuk kepada mereka kaum kafir, wala ilaha ula, dan tidak masuk juga kepada mereka kaum mukmin. Wa man yudlilillah, dan siapa yang Allah sesatkan, disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu sabila, maka tidak akan dapat baginya jalan ataupun petunjuk. Mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila. Ya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan dia mendapatkan, ya, nggak ada baginya jalan ataupun petunjuk. Ya. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberikan petunjuk, ya, kepada orang-orang beriman, bahwasanya barang siapa yang telah beriman kemudian dia kafir, lalu dia beriman kembali, kemudian kafir lagi, dan bertambah kekafirannya, dan terus menerus dalam kekafiran, maka sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan memberikan ampunan. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka, dan tidak akan memberikan kepada mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Dan
apabila Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada mereka, maka tidak ada satupun yang dapat memberi petunjuk kepada mereka, sehingga mereka tetap dalam keadaan kafir sampai mati. Ya, dan Allah Ta'ala juga memerintahkan pada Rasul dan orang beriman untuk mengabarkan ya, kepada orang munafik, yaitu orang yang beriman, kemudian orang yang beriman, ya, kemudian kafir, kemudian dia tetap dalam kekafiran, serta menyembunyikan kekafirannya di hadapan orang yang beriman, maka Allah mengancam mereka dengan siksaan yang pedih. Orang-orang munafik tersebut itu mengambil ataupun menjadikan orang-orang kafir itu menjadi teman, menjadi teman-teman penolong mereka dengan meninggalkan orang yang beriman, yang mukmin. Jadi mereka itu mencari kemuliaan di sisi orang kafir dengan membuka rahasia orang mukmin, rahasia orang mukmin, dan membantu orang kafir dalam mengalahkan orang mukmin. Ya, jadi apabila orang kafir tersebut mendapatkan kemenangan, maka orang-orang munafik merasa tersanjung atau mulia, ya, karena atas pertolongan mereka orang-orang kafir itu bisa mengalahkan orang yang beriman. Padahal sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, ya, dan Allah akan memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan menghinakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran itu kepada orang yang beriman yang berisikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, apabila orang beriman mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang kafir, nah, maka Allah melarang mereka duduk berserta orang kafir yang mengolok-olok ayat-ayat Ta'ala tersebut sampai mereka berhenti dan membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, jadi kenapa dilarang duduk bersama mereka? Karena mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah, ya, sampai dia berhenti dan tidak membicarakan yang lain. Apabila mereka tetap duduk bersama orang kafir yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, ya, maka Allah menganggap atau menggolongkan mereka sama dengan orang kafir. Ya, dan Allah mengancam pada orang munafik dan orang-orang kafir bahwasanya Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka nanti di akhirat, dimasukkan ke neraka, ya, itu siksa yang amat pedih, dikumpulkan fi jahannam jami'an, di neraka jahanam semuanya dikumpulkan di situ. Ya, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan ia duduk pada satu hidangan yang diedarkan padanya minuman keras dan khamar. Hadis Ahmad. Jadi orang-orang munafik itu menunggu peristiwa yang akan terjadi pada orang mukmin. Ya. Jadi apabila Allah Ta'ala memberikan kemenangan pada orang mukmin, maka mereka berkata, bukankah kami ini turut berperang bersama kamu? Ya. Dan apabila orang kafir mendapatkan kemenangan, mereka pun berkata, bukankah kami turut memenangkan kamu? Ya, dan membela kamu dari orang mukmin. Nah, jadi dia nggak ke sana, nggak ke sini. La ilaha ula wa la ilaha ula. Itu orang munafik. Jadi dalam keadaan apapun orang munafik itu selalu mengambil keuntungan. Ya, kepengen selamat nyelamat ke awake dhewe. Ya, kepengen selamat dari orang beriman dan orang kafir. Jadi apabila keduanya mendapatkan kemenangan, maka Allah memberikan keputusan pada mereka pada hari kiamat kelak. Ya, Allah menetapkan bahwasanya Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Ya, sesungguhnya orang munafik itu bermaksud akan menipu Allah. Ya, munafik itu menipu Allah. Menipunya gimana? Menipunya ya dia berbuat seakan-akan ibadah, sebenarnya punya niat lain, berarti nipu Allah. Ya, dan mereka tidak menyadari bahwa Allah tidak dapat ditipu. Ya, karena Allah itu Maha mengetahui yang dibalik yang mereka rahasiakan atau yang mereka lahirkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Dan Allah akan membalas tipu daya mereka dengan menghancurkan mereka serta menghinakan mereka di dunia dan di akhirat.
Jadi orang munafik itu ciri-cirinya itu apabila mereka berdiri untuk sholat mereka itu males ya. Dan kalaupun mau sholat dia maksudnya riak, pengen dilihat orang. Enggak murni karena Allah ya, dengan sholat di hadapan manusia. Gayanya seperti orang yang taat ibadah. Ya, sebenarnya dia punya target-target lain selain Allah. Yaitu mereka sholat hanya untuk dilihat orang yang beriman agar mereka selamat dari ancaman orang beriman. Ya, karena menyangka bahwa mereka adalah termasuk golongan orang mukmin. Ya, melu nimbrung sana. Ya, padahal dalam hati mereka itu menyimpan kekafiran. Ya. Jadi dia itu nggak pernah berzikir atau menyebut nama Allah kecuali sedikit. Hadis Imam Malik ya dari Anas Rasulullah bersabda, itulah sholatnya orang-orang munafik. Itulah sholatnya orang-orang munafik. Itulah sholatnya orang-orang munafik. Ya, ia duduk menunggu matahari sehingga apabila matahari telah berada di antara dua tanduk setan, kemudian mereka sholat bagaikan burung mematok 4 kali. Sholatnya sangat cepat. Mereka tidak berzikir, ingat kepada Allah di dalamnya kecuali sedikit. Yaitu sabda Rasulullah SAW ya, dari Anas bin Malik, hadis diriwayatkan Imam Malik. Jadi mereka itu dalam keadaan ragu-ragu antara iman dan kafir, mereka diombang-ambingkan oleh nafsu mereka ya, sehingga mereka hanya mencari kepuasan kehidupan dunia. Dan barang siapa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka itulah yang mereka ikuti. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang ingin mereka itu ikutin. Apabila tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka tinggalkan. Ya, jadi mereka tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, tidak masuk ke dalam dan tidak masuk ke dalam golongan orang kafir. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepada mereka, karena hanya Allah yang maha mengetahui siapa-siapa yang mau menerima petunjuk dan siapa yang tidak. Ada orang yang bisa dapat petunjuk, ada orang yang nggak dapat petunjuk. Ya, nggak bisa dimasukin petunjuk, nggak bisa dapat hidayah. Ya, dalam hadis Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang munafik itu seperti domba yang bingung di antara 2 ekor kambing. Terkadang berpaling kepada kambing yang satu dan terkadang pada kambing yang lain. Dan ia tidak tahu mana yang harus diikutin. Ya, dia nggak tahu mana yang harus diikutinya. Ya. Jadi orang munafik itu mudzabdzabina baina dzalik, mereka dalam keadaan bimbang, mudzabdzab baina dzalik, antara yang demikian, ya iman ataupun kafir. La ilaha ula, tidak kepada mereka, haula yaitu mereka kaum kafir, wala ilaha ula, dan juga tidak masuk kepada mereka kaum haula, kaum mukmin. Ya, wa may yudlilillah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, falan, tidak akan tajidalahu, dia mendapatkan baginya sabila, petunjuk. Ya, dileleng selawase.